Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kemampuan, kesempatan pada kita semuanya hadir di Masjid Fastabiqul Khairat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan mengikuti kajian keislaman. Pagi hari ini kita akan bahas tafsir, ditutup dengan salat syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan pahalanya pada kita dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baik, mari kita lanjutkan tadabbur tafsir dari surah Al-Baqarah. Pada pekan yang lalu kita sampai pada ayat 114. Insyaallah akan kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa sampai 117. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 113 sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana perseteruan dan akidah yang berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Dan nanti di setiap cabang-cabang, di setiap sekte-sekte dalam agama Yahudi dan Nasrani ini pun nanti akan ada perbedaan juga. Perbedaan dalam agama mereka. Padahal sudah ada tuntunan yang benar dalam Alkitab atau kitab Taurat, Zabur atau Injil yang diturunkan kepada mereka. Nah, dari situ maka kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Quraisy. Pada ayat 114-nya mereka berusaha untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendatangi Baitullah, menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya menunaikan ibadahnya di dalam masjid, di Masjidil Haram dan seterusnya. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu kemudian sekalipun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 115-nya, yang ini yang insyaallah akan kita bahas, walillahil masyriqu wal maghribu. Dan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, al-masyriq timur, wal maghrib dan barat. Fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Aina ma tuwallu, maka fa aina maka kemana saja tuwallu kalian menghadapkan wajah, fasamma wajhullah,
maka kalian akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha alim, maha mengetahui. Nah, dari sini dapat kita ambil beberapa pelajaran tentang ayat 115 ini, bahwa yang pertama tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ada berapa versi yang dikemukakan oleh ulama tafsir. Ada yang mengatakan, yang pertama versinya bahwa Rasulullah SAW itu ketika pertama kali menghadap, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya itu adalah Baitul atau Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Itu adalah apa namanya? Pertama kali Rasulullah SAW diutus. Ya kan? Setelah itu nanti akan turun ayat. Nah, nanti dalam Al-Baqarah juga di juz 2. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya. Ya, kiblatnya adalah Ka'bah. Maka ada kegelisahan di kalangan sahabat. Ini gimana nih? Sana. Maka kemudian turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian bermalingkan wajah kalian, arah kiblat kalian, di situ menghadap, ya, pada hakikatnya mendapati Allah Subhanahu wa taala. Versi yang kedua, bahwa para sahabat itu melakukan ada yang mengatakan safar atau dalam perjalanan, di mana mereka kehabisan lampu, mereka dalam kegelapan, lalu mereka berusaha untuk sholat. Nah, pada saat itu maka kemudian mereka menghadap kemana? Akhirnya para sahabat ini tidak satu kata, satu meyakini kiblat itu sana, karena saking gelapnya malam itu. Satu yakin ke sana, satu yakin ke sana, ke kanan, satu yakin ke kiri, satu yakin ke depan, satu yakin ke belakang. Arah kiblat sana. Akhirnya di antara mereka, saya yakin sana, bikin garis. Yaitu untuk tanda di pasir itu bahwa ini dia ngadap ke sana. Yang ngadap sana yakin, kasih garis. Nah, ketika pagi harinya rupanya garisnya banyak. Lalu kemudian ketika sampai ke kota Madinah, ya, atau ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ditanyakan, ya Rasul, kami ini sholat, kemudian kami tidak satu arah dalam menghadap kiblatnya, bagaimana status sholatnya? Maka kemudian turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib. Arah timur, arah barat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemana kalian menghadap, itu pasti ketemu dengan Allah. Nah, gitu. Maka turunlah ayat ini. Nah, di antara pelajaran dari ayat ini adalah, dari asbabun nuzul ini, bahwa kalau orang dalam perjalanan dia tidak tahu persis di mana arah kiblat, maka dibolehkan baginya, ya, pertama
harus nanya dulu orang yang setempat, kira-kira arah kiblat mana. Rupanya orang-orang di sekitar tak pernah salat atau tak tahu arah kiblat, non muslim di daerah itu, non muslim semuanya, sinyal tak ada. Tanya kiblat mana Pak? Apa kiblat itu, kata dia tak tahu. Nah, bagaimana kita sholatnya? Kita sholat sesuai dengan keyakinan kita. Kita yakin kemana nih? Lihat matahari arahnya, kayaknya saya yakin ke sana. Nah, pada saat itu sholat ya. Maka pada saat itu sah, tetap sah, walaupun menghadap kiblat itu kan menjadi syarat sahnya sholat. Tapi pada saat ini karena kondisi yang seperti itu maka diperkenankan. Ternyata dalam perjalanan, ketika dalam keadaan sholat ada orang datang, oh itu salah kiblatnya, dia ngasih petunjuk sana. Maka pada saat itu boleh dia langsung mengubah arah kiblatnya. Awalnya di sini langsung balik. Nah, dia sholat lagi, lanjutkan. Telah dapat 2 rakaat, datang lagi satu orang, bukan sana, di sana, kata dia. Nah, kemudian dia bisa ya berbalik lagi sampai salam. Nah, pada saat itu bagaimana status sholatnya? Status sholatnya sah. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil umum oleh para ulama ketika kita tidak tahu tentang arah kiblat. Nah, silahkan ya menghadap saja sesuai dengan keyakinan kita. Atau dijadikan dalil juga kalau kita sholat di kendaraan. Misalnya ada yang mau melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu pasti perjalanan, kalau tidak di jamak dan qashar. Atau perjalanan jauh ke Amerika kan misalnya begitu, berapa waktu sholat yang terlampaui, maka dia sholat di dalam pesawat. Nah, bagaimana caranya? Nanti cari di mana kiblatnya ini. Nah, gimana arah kiblatnya kalau pesawat? Nah, maka dalam hal ini silahkan saja sholat. Menghadap ke mana? Tetap niatnya menghadap kiblat. Nah, walaupun tidak nanti persis dalam ini. Kenapa? Karena Islam itu dinu yusrin, agamanya mudah. Jadi jangan dipersulit. Jadi masuk dalam Islam, melaksanakan Islam, ya sesuaikan saja dengan kemampuan. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita tentang ya, kemanapun kita menghadapkan wajah kita, di situ ya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pelajarannya al-iznu bi iqamati shalah fi ayyi makanin minal ardi, bahwa melaksanakan ibadah sholat itu dimanapun boleh dilaksanakan, dimanapun boleh melaksanakan sholat, tidak mesti di masjid. Nah, ayat di atasnya tadi menjelaskan para sahabat dihalang-halangi beribadah ke masjid. Maka bagaimana caranya? Solusinya sholat saja. Atau ketika kita safar juga sama, tidak ada masjid, atau di suatu kampung tak ada masjid, di mana kita sholatnya? Di tanah lapang saja, tidak ada masalah, asalkan tempatnya bukan tempat najis. Kemudian yang kedua, bukan di kuburan. Yang ketiga, ya bukan di tempat, di kandang, di kandang hewan. Nah, kemudian bukan di tengah jalan. Kalau tengah jalan khawatir ditabrak. Nah, ini yang kemudian ya dibolehkan.
Maka dalam perjalanan mudah. Makanya banyak kita dapati yang lomba-lomba sepak bola kemarin ya. Itu ada yang sholat di lapangan, pinggir lapangan. Ya selama itu suci, tidak masalah. Dan karena kalau dia keluar dari gor misalnya, dari lapangan itu dia keluar, nyari masjid jauh lagi kan, dan seterusnya. Nah maka bagaimana? Ya udah sholat saja di situ. Itu mudah di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Tanah ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan hukumnya suci. Maka tanah ini hukumnya suci. Makanya nanti dibedakan kalau pakaiannya itu ada pakaian itu kotor tapi tidak najis. Boleh. Nah biasanya orang misalnya seperti tukang petani itu biasanya ketika pakaian kena tanah kotor kan gitu ya, akhirnya tidak sholat, mau balik jauh mau ganti pakaian kan gitu kan. Nah, gara-gara itu kena tanah akhirnya dia tidak sholat. Padahal ya kalau dia hanya sekedar kotor kena tanah, dia hukumnya suci. Ya silakan sholat saja dengan pakaian yang ada. Nah itu. Jadi tidak perlu harus mengganti pakaian. Itu kalau kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau rumah dekat dan seterusnya lebih bagus, ya afdolnya itu adalah memakai pakaian yang terbaik kan gitu ketika hendak sholat. Nah selain daripada itu maknanya atau hikmah yang berikutnya adalah anna jami'al ardi milkun lillahi wahdah, bahwa bumi ini adalah milik Allah. Jadi yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini karena milik Allah, ya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana saja kita menghadap, pada hakikatnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka itu sebenarnya misalnya arah kiblat itu hanya sekedar isyarat kita. Ya, arahnya ke kiblat. Nah, bagaimana caranya? Nanti dari sisi ininya ketika misalnya bangunan masjid ini. Nah, bangunan masjid ini arahnya arah kiblat. Itu hanya sekedar arahnya saja. Nah, kan di depan masjid ini, di depan mihrab ini ada rumah, ada gang terus begitu. Mungkin di depannya ini ada WC, ada apa kan? Oh banyak nih di depan sini nih, sampai tembus sini, sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah, kan begitu. Yang dilewati dari arah kiblat ini banyak. Bisa jadi tempat-tempat yang haram kan gitu kan. Nah maka itu tidak masalah. Jadi mudahnya di dalam Islam ini prinsipnya kalau sudah ada dinding pembatas, nah maka itulah pembatasnya. Nah makanya biasanya di depan ini ada kuburan misalnya, ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada dinding pembatas. Pas depan sini ada rumah orang, kemudian ada WC pas di belakang, pas kena di belakang rumah orang. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu ada pembatasnya. Sudah dianggap bukan. Tapi masalah arahnya ya tidak masalah arahnya kiblat. Nah ini tentang walillahi al-masyriqu wal maghribu.
Jadi timur barat ini milik Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini juga yang ketika kita biasanya di beberapa tempat itu pengen selalu kalau mau panen ngadap mana dulu nih gitu. Bagusnya ngadap mana? Ngadap kiblat kan gitu ya, itu bagusnya. Nah tapi kalau misalnya tidak menghadap kiblat bagaimana? Ya tidak apa-apa juga. Termasuk ini adalah ayat atau dalil juga ketika kita berdoa, afdolnya berdoa itu yang menghadap kiblat, afdolnya secara adab. Tetapi sebenarnya menghadap kemanapun kita dalam berdoa ya boleh-boleh saja. Ketika doa begini ngadap sana, tidak ada masalah. Kenapa? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kita berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas. Maha luas apa? Rahmatnya. Wasi' diantaranya luas juga ilmunya. Karena keluasan ilmu ini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan. Karena biasanya orang yang kalau manusia saja makhluk ilmunya tidak terlalu banyak, itu biasanya sempit, tidak luas. Maka bergeraknya sempit juga. Kalau pemahamannya sempit, maka gerak-geriknya sempit. Pergaulan pun sempit juga. Tapi kalau ilmu luas, maka lebih banyak toleransinya kan gitu. Banyak toleransinya, lebih luas ilmunya dan luas geraknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, maha luas ya ampunannya, maha luas rezekinya, maha luas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Nah, alim bukan alim, artinya alim ini mengetahui sampai detil-detil. Alim ini mengetahui sampai detil-detil. Artinya kemana kita menghadap, niat kita ini kemana sebenarnya? Ya memang mau beribadah kepada Allah. Allah maha mengetahui. Walaupun di malam gelap yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mengetahui. Begitu juga dengan aktivitas kita. Bahkan sebenarnya beribadah yang tidak diketahui oleh orang lain itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah maha mengetahui. Jadi ketika ingin melakukan kebaikan, jadi niatkan saja untuk mengharapkan ridho Allah, maka pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat, maha mengetahui segala-galanya. Sampai apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ini luar biasa. Kemudian ayat berikutnya 116. Ayat ini menjelaskan tentang waqalu, mereka mengatakan. Siapa mereka itu? Ada Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Waqalu ittakhadallah, Allah membuat walada anak. Mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Orang Nasrani juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Gitu. Dan macam Kristen juga di situ ada perbedaan akidahnya juga antara Katolik dan Protestan. Kalau yang Katolik, kalau tidak salah nih ya,
Itu Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kalau Protestan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria. Trinitas di situ. Nah, itu tetap Tuhan Anak itu tetap. Jadi dikatakan Tuhan itu punya anak, dengan anak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Nah, dijelaskan dalam surah At-Taubah. Silakan buka surah At-Taubah ayat 30. Nanti ayat 30 sampai 31. Nah, itu bantahan-bantahannya. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi. Qalat mengatakan. Dapat surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Nah, mengatakan anak Tuhan. Yang orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah. Al-Masih, Masias, nah, adalah anak Allah, kata dia, anak Tuhan. Gitu. Nah, dibantah oleh Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Ya, mereka mengatakan itu dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti perkataan yang sama yang dikatakan oleh orang-orang kafir min qablu, sebelumnya. Itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Anna yufakun. Anna, bagaimana mereka bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi, bukan petunjuk orang-orang al-maghdub yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan orang yang sesat. Dikatakan maghdub ini siapa? Yahudi. Ad-dallin siapa? Nasrani. Kenapa disebut ad-dallin? Nah, ini salah satunya. Dia yakin pada Tuhan, tapi dia yakin apa? Ada anak Tuhan. Lalu kemudian disembah sama dia. Itu kesesatannya. Selain itu, ayat 31-nya dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan apa? Ahbarahum. Ahbar. Siapa ahbar ini? Ya, orang alim. Orang alim, tokoh-tokohnya. Wa ruhbanahum, dan rahib-rahibnya, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah. Nah, rahib-rahibnya ini kemudian seperti Tuhan, perkataannya seperti Tuhan, seperti perkataan Tuhan, ya, tak pernah luput dari kesalahan, kata dia. Wal Masih ibn Maryam, dan selain daripada itu mereka juga menyembah Isa ibnu Maryam, Al-Masih. Ini sebutan dari Isa ibnu Maryam. Nah, mereka nyembah itu. Wa ma umiru. Nah, ini bantahan dari Allah. Tidaklah mereka diperintahkan, sebenarnya Yahudi Nasrani ini
Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah melalui para nabi mereka illa liya'budu ilahan wahida, kecuali mereka diperintahkan hanya menyembah satu Tuhan saja. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah dari persangkaan mereka. Maha suci Allah. Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keturunan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maha suci Allah. Sebenarnya logikanya mudah. Orang itu kenapa punya anak? Itu biasanya apa? Di antaranya karena butuh terhadap anak tersebut. Kenapa orang pengen punya anak? Karena pasti ada keinginan, kebutuhan pada anak itu. Akan apa? Kasih sayang, kan gitu kan? Ya. Akan lebih bahagia, kan gitu kan? Anak akan lebih bahagia. Kemudian dengan anak itu silsilah keturunannya akan berlanjutkan gitu. Itu manusia. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu nanti punya anak, berarti dia butuh pada itu. Bagaimana mungkin dia butuh pada anak? Padahal semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka maha suci itu semuanya. Dari persangkaan bahwa Tuhan itu punya, Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, Nasrani juga sama. Subhanahu. Bahkan orang-orang Quraisy nanti dia meyakini juga bahwa Allah punya anak juga. Siapa? Malaikat. Malaikat itu anak Allah katanya. Nanti akan kita bahas. Subhanahu, maka maksudnya amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Di sini di mana ayat ini juga mengatakan ada bahwa mereka adalah kafaru. Orang-orang kafir yusyrikun. Maka sebenarnya orang kafir dan kemusyrikan ini sama. Gitu. Ini bantahan langsung dari ayat. Ini bukan perkataan saya. Kan gitu. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, kemudian berikutnya tentang bagaimana orang Quraisy itu mengatakan bahwa malaikat itu disebut apa? Banatullah. Nah, itu adalah anak, malaikat ini anaknya Allah. Nah, gitu. Lalu mereka menyembah juga. Nah, mereka menyembah juga. Menyembah malaikat. Nah, yang lebih parah lagi adalah menyembah setan. Penyembah setan. Penyembah api. Nah ini surah An-Nahl ayat 57. Silakan dibuka surah An-Nahl ayat 57. Wa yaj'aluna lillah. Nah, dikatakan sampai mereka itu menjadikan bagi Allah al-banat, punya anak perempuan. Jadi selain daripada itu berarti apa? Allah itu punya anak laki-laki. Kata mereka ini, Allah juga punya anak perempuan. Maka kemudian subhanah, maha suci Allah.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nanti ungkapan, ada ungkapan subhanallah, ada ungkapan masya Allah. Dalam ayat Al-Qur'an ketika ya Allah perintahkan kita melihat langit, bumi, kita tadabburi, maka subhanallah, maha suci Allah. Ketika melihat apa? Kesyirikan, kekufuran, maka subhanallah, maha suci Allah dari itu semuanya. Jadi apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ya sekutu. Maka ungkapan yang tepat itu adalah subhanallah. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang itu menakjubkan kita, kita merasa bangga atau merasa takjub dengan itu, maka perkataan yang tepat adalah masya Allah. Saya alhamdulillah, misalnya saya ketemu dengan tokoh idola saya, masya Allah, masya Allah. Itu bukan subhanallah. Itu yang tepat. Tapi berdosa enggak kalau subhanallah? Ya enggak apa-apa juga. Cuman ketepatan penggunaan istilah. Kan biasanya kita agak mana membedakan masya Allah atau subhanallah nih. Ada bahkan yang agak bingung-bingung, dah sebut aja kedua-duanya, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Nah, ini rata-rata ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persangkaan orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan subhanallah, maha suci Allah dari itu semuanya. Ya kan gitu. Tapi ketika kita takjub ya misalnya kita melihat anak kita rajin baca Quran, kan gitu kan, rajin ibadah, ya maka istilah yang tepat apa? Masya Allah, solehnya anak bapak nih, anak ibu nih, kan gitu. Jadi masya Allah, gitu. Bukan subhanallah solehahnya, kan gitu. Nah, kalau nakal bagaimana? Hah? Ya, kita masya Allah juga itu, masya Allah, aktifnya anak abi, kan gitu. Jangan bilang nakal. Jadi tidak ada istilah anak itu nakal. Kalau dalam dunia pendidikan ada anak aktif. Karena kalau dikatakan nakal itu kan negatif. Nah, kalau orang tua nakal, nakal, akhirnya malaikat pun mencatat nakal. Pas waktunya, waktu mustajab, benar-benar jadi nakal anak itu. Nah, ini penting juga. Makanya semangkal apapun orang tua, bagusnya perkataannya adalah masya Allah, solehnya anak abi. Bukan gitu. Tadi ibu-ibu mangkal pun jadi doanya langsung baik-baik. Semoga jadi imam Masjidil Haram, kan gitu. Nah, jadi mangkalnya itu diarahkan pada sesuatu yang positif. Kalau pas pada saat itu waktu mustajab, nah itu langsung Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan bisa ngubah seketika. Tapi ketika setiap hari dikatakan nakal, bodoh, pas itu waktu mustajab, bodoh benar itu. Jadi ini banyak terjadi seperti itu. Nah, maka terkadang ada istilah yang kita niatnya bukan begitu, tapi itu keluar gitu. Bodoh benar, bodoh balik kata dia kan. Kalau pas waktu mustajab itu gimana itu? Itu doa ini luar biasa. Selain daripada itu menjadi doktrin juga. Ketika pada anak ini bodoh balik, nakal, dia akan masuk
di ingatan dia, dalam file ingatan dia bahwa saya adalah orang bodoh, saya orang nakal. Bodohnya pun bodoh bala. Nah, itu yang selalu ini terus. Itu selalu tertanam. Nanti ketika di kelas kita semuanya harus semangat, harus sukses. Saya ini bodoh bala katanya kan. Itu ada ini. Terus gitu. Itu akan berdampak pada ini. Nah, ini juga yang sering terjadi, ada istilah di antaranya yang selalu keluar. Mati aku. Itu doktrin juga terhadap diri sendiri. Lalu kalau pas waktu mustajab itu doa keburukan untuk diri sendiri. Maka kalau pakai istilah yang ini, pakai istilah yang Masya Allah. Ah, itu diganti istilahnya itu. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu, sudahlah ini dapat, ya kalau dapat ya ditulis itu dapat pahala, bagian zikir itu kan. Subhanallah, Masya Allah, walaupun agak mangkal dikit, Masya Allah ya. Itu kita dapat pahala daripada yang tadi. Nah, itu mungkin kan mau mengungkapkan ini kan. Maka dia buru balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana tadi? Al-Baqarah masih. Kembali lagi Al-Baqarah. Baik. Bahwa tadi dikatakan walillahil masyriqu wal maghribu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Dan ternyata banyak rinciannya. Masing-masing dari Yahudi Nasrani, orang Quraisy ini mengatakan bahwa Allah punya anak Tuhan. Bukan hanya pada itu, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Bayangkan itu. Itu berarti menyekutukan Allah. Gitu. Kan jelas-jelas itu. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bal, akan tetapi sebaliknya. Bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi, kullul lahu qanitun. Bahwa ya, semuanya tunduk, qanit. Qanit ini tunduk. Makanya biasa nama anak, biasanya ada yang ngasih nama. Siapa nama anaknya? Qanita. Nah, Qanita ini di sini ayat Quran, Qanita. Artinya wanita yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan itu biasanya. Qanita. Kalau laki-laki qanit, qanitun, qanit. Qanita, qanita, qanitatun sebenarnya. Tapi tidak semua ayat dalam Al-Qur'an layak dijadikan nama. Tidak semua ayat dalam Al-Qur'an layak dijadikan nama bagi anak kita. Ya. Misalnya Jahlun, nama siapa namanya? Jahala. Nah, Jahala. Atau saya mengambil nama dari ayat Quran, siapa namanya? Fir'aun. Itu ayat Quran juga, jadi tidak semuanya harus dipilah-pilah juga. Walaupun agak-agak bagus kedengarannya, harus tahu artinya apa. Gitu. Ada teman saya lahir anaknya di waktu Isya. Setelah itu dia namakan Asya. Dia namakan Asya. Setelah dibuat akte dan seterusnya, barulah nanya dia, Pak Ustaz, apa nama anak saya ini Pak Ustaz? Apa? Asya. Oh, Asya. Lahirnya kapan? Di waktu Isya. Karena mau dikasih nama Isya, ya terlalu mirip kan? Agak mirip-mirip aja. Asya. Apa artinya Pak Ustaz? Asya ini artinya makan malam. Jadi kalau kenalan ke orang Arab, Mas Muk, siapa namamu? Asya.
makan malam kata dia. Nah, maka walaupun bahasa Arab juga harus ya cari artinya tepat enggak. Walaupun kayak isya, asya kayaknya ini kan itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan Februari menjadi Febri. Nah, itu biasanya begitu. Dia plesetkan sedikit ininya. Nah, Arab itu tak bisa. Itu biasanya maknanya berbeda. Tony ada di sini? Ada? Nah. Kalau bisa jangan panggilan jangan Tony. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Panggilan nama kalau ada Tony langsung dengan nama lengkapnya. Hantoni gitu. Jadi ada syaitan ada nama panggilan juga, siapa? Tony juga ada namanya. Maaf ya guru Pak. Nah ini ya, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Nah, assalamualaikum. Dulu penjelasan Pak Ustaz tentang anak laki-laki dan perempuan. Tidak dikaitkan dengan malapetaka yang ada di awal, gempa. Karena murka Allah kan, kalau berfungsi kuat, banyak pemufakatan di sana. Tiba-tiba krisis bahwa terjadi itu. Bisa dikaitkan kan? Iya. Adanya musibah, musibah, ya, malapetaka itu bisa jadi menjadi azab, bisa menjadi inzar, peringatan, ya kan, bagi yang lain. Kita buka beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Isra. Silakan buka, banyak ayat yang surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal disebutkan nih, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada Nabi Muhammad pasti tidak akan ada azab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, orang-orang manusia itu, wa hum yastaghfirun, ketika mereka banyak-banyak beristighfar, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kebalikannya, kalau orang itu jarang istighfar, jarang taubat, yang dilakukan adalah dosa-dosa besar, maka apa yang terjadi? Maka itu akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya silakan buka surah Al-A'raf ayat 96. Rata-rata ini disebutkan surah Al-A'raf ayat 9, dari 95-nya. 95 sampai 96.
Summa baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afa wa qalu qad masa'aba ana dharra wa sarafa aqadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti kesusahan dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sebenar-benarnya dan sedang mereka tidak menyadari. Artinya ketika mereka manusia itu diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan harta yang baik, diberikan keturunan yang baik, lalu kemudian mereka tidak mensyukurinya, tidak mau beribadah kepada Allah, lalu kemudian itu hanya dikaitkan dengan nenek moyangnya. Kami sukses ini karena nenek moyang kami, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fa'akhadnahum baghtatan, maka kami siksa langsung secara langsung. Wa hum la yash'urun, mereka tidak merasakan. Nah, selain itu 96-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, pasti akan kami bukakan bagi mereka pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ardi dan dari bumi. Walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya. Banyak melakukan penyimpangan, tak mau dia mengikuti aturan-aturan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yasibun, maka akan kami siksa mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oh, ini sangat luar biasa. Ya, karena orang biasanya, kalau orang semuanya beriman, itu tak mungkin sampai ada bentuk seperti itu. Apalagi kalau istighfar, kalau konsep Al-Quran kan begitu. Ya, selama orang itu banyak ahli zikir, ahli istighfar, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Tadi ayatnya. Tapi kalau sudah jauh, zikirnya bukan hanya dari bukan dari hati, tapi dari mulut saja. Nah, ini juga zikir oke, maksiat oke juga kan? Dan ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana waktunya? Ini juga dijelaskan pada ayat setelahnya itu. Afa amina ahlal qura ayat yaum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ya, jadi siksa itu, azab itu akan diturunkan oleh Allah ketika mereka dalam keadaan tidur. Maka rata-rata begitu. Kalau tidak malam, atau yang berikutnya 98-nya, awa amin alul qura ayat yaum ba'suna duha wa hum yal'abun, di waktu pagi, di waktu duha, di mana orang sudah sedang bersenang-senang, di waktu duha, azab itu muncul. Coba Anda pastikan adanya tsunami, tanah longsor, apa semuanya, itu di waktu kapan? Ini biasanya kalau tidak malam, ya, atau waktu duha. Nah, ini adalah bagian dari orang-orang yang, nah, bagaimana? Ya, tidak semua kita juga memvonis bahwa orang yang terkena musibah itu pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tapi bisa jadi karena itu bentuk inzar, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak terkena, dan bisa jadi karena satu orang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, yang lain bisa kena. Nah, ini ayatnya, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap azab. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, di mana azab itu tidak akan menimpa hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Ini kalau udah ada azab, satu melakukan kesalahan, satu kampung
Itu bukan hanya satu orang yang melakukan kesalahan saja yang kena, yang lain pun kena juga. Makanya di sini dah disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar, kita sama-sama mengajak pada kebaikan. Karena kalau udah satu kena, yang lain kena juga. Nah, bagaimana yang lain kena? Nah, nanti innama bu'istum biniyatikum. Kalian akan dibangkitkan nanti sesuai dengan niat akhir. Nah, nanti ketika menjelang kematian, niatnya itu mana? Nah, itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah, gitu. Kalau orang soleh meninggal dunia juga, bagaimana? Ya nanti tergantung niat akhirnya seperti apa. Oh, ternyata dia mau datang ke masjid, terjadi gempa misalnya. Nah, maka dia akan mendapatkan ya husnul khotimah. Tapi kalau niatnya memang mau datang ke diskotik, mau gempa, nah itu tergantung niatnya lagi. Wallahu alam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ulama itu dalam kajian ini. Kalau dilihat dari jawaban lainnya, bahwa manusia itu beribadah itu tidaknya bebas, yaitu ada yang otomatis itu dan sebagainya. Tapi sekarang surat yang mengenai sampai makna itu terganti ke surat Al-Baqarah 192. Sudah sekali orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslim dari kiblat yang dahulu mereka kiblat kepadanya. Katakanlah Muhammad, milik Allah telah tidur berdarat, dia memberikan izin kepada siapa yang dia hendaki ke dalam lurus. Dipertegas lagi pada ayat 114. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka adalah wajah mengarah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka adalah wajah mengarah itu. Dan tidak ada alasan dari manusia untuk kamu, kecuali orang-orang yang dalam mereka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Saya maka apa yang akan melakukan Al-Baqarah 192 dan 150. Bagaimana orang yang dalam perjalanan apakah harus dibebaskan atau ada kewajiban bebas dengan kita dalam keadaan dan kesalahan yang lain. Nah, kalau 150 ini dekat di kita berdasarkan maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan terkait dengan syariat. Ini nanti ada yang disebut nasikh mansuh. Nah, penjelasan berapa pekan yang lalu. Jadi hukum atau syariat awalnya Nabi Muhammad dan para sahabat ketika melaksanakan sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, ke Baitul Maqdis ini kiblat pertama kaum muslimin. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ayat atau perintah agar kaum muslimin itu menghadap ke kiblatnya Baitul Maqdis ini kemudian dihapus, diganti ke Masjidil Haram. Nah, ayatnya itu tadi Al-Baqarah ayat 1 ya 49 sampai Al-Baqarah 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu menjadi ketetapan, tidak boleh lagi sekarang ini orang berkiblat kemana? Ke Masjidil Aqsa. Misalnya, kenapa kiblatnya ke sana? Kata dia. Dia ngadap sana, bukan ke arah Masjidil Haram. Saya akan mengikuti pendapat yang mengatakan ya kiblat itu boleh di Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram. Nah, ini pendapat yang keliru ya, bahwa
syariat itu telah dihapus oleh Allah. Nah sekarang ke Ka'bah. Kiblat itu adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Nah oleh sebab itu, nah bagaimana dengan kondisi darurah? Ya kalau kondisi darurah dalam perjalanan dan tidak mungkin berhenti, misalnya kan begitu ya, maka sebagaimana yang dijelaskan tadi, boleh-boleh saja dia ya menghadap kemana saja. Ada dalil umumnya gitu, ada dalilnya, itu kondisinya kondisi darurat, bukan menjadi posisi pilihan untuk menghadap kiblat yang mana, kemana saja. Ya kalau pakai ayat yang kemana saja Anda menoleh, maka di situ ada fasamma wajhullah, ada wajah Allah, berarti nanti bahaya. Ada ngadap sholat ya, ada ngadap barat, timur, macam-macam itu. Nah, ini dalilkan dalil umum. Kemudian nanti dalil umum ini dikhususkan. Nah, pengkhususannya ini tadi ayat 149, 150. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ya. Kemudian ada orang kafir yang tidak punya niat itu ya, tapi masuk masjid itu karena ingin tahu, karena ada takut tapi karena ingin tahu. Karena saya lihat seperti di Qatar kemarin kan ada orang kafir di masuk masjid menggunakan azan dan sholat. Ya. Yang kedua Isbah itu pernah menyampaikan bahwa ada yang lebih berdosa daripada membunuh orang atau perzinahan. Apa itu? Orang yang tidak syukur. Lain saya patung, lagi tergantung, lain patung, ada dua jadi. Kenapa? Kalau yang tadi membunuh sama berzina tadi, yang berikutnya ada ayat lain taba ya. Taba. Kalau di lain sangat dulu enggak. Nah, apakah yang namanya paling kafartum ini atau yang tidak bersyukur ini adalah bentuk seperti ketidaksyukuran yang terjadi pada banyak orang sehingga terjadi kedatangan azab. Ya. Syukran jazilah. Pertama terkait dengan apa tadi? Orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam masuk ke dalam masjid. Bagaimana hukumnya? Nah, dalam hal ini ya ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, ada yang mengatakan tak boleh. Kenapa? Masjid itu suci. Nah, masjid itu suci, maka tidak boleh dinaiki, diinjak oleh orang yang tidak beriman. Dia muqaddas, disucikan, maka hanya orang-orang yang suci. Selain daripada itu, dalil yang dipakai apa? Orang junub saja tak boleh, ya, orang haid ya, kalau dalam hadis itu wanita haid atau orang junub itu dilarang berdiam diri di dalam masjid. Kenapa? Dikatakan tidak suci. Nah, apalagi kalau yang tidak pernah mandi junub kan? Tapi kalau cerita yang sering orang yang masuk Islam itu, iya. Ini belum selesai ini, Pak. Nah, jadi versi pertama hukumnya haram. Kenapa? Itu tadi dalil-dalil yang dipakai. Nah, yang kedua mengatakan bahwa hukumnya ya boleh, mubah. Non muslim masuk masjid ya mubah. Dalam rangka apa? Dia pakai maqasid. Tujuan supaya dia mendapatkan syiar keislaman sehingga mudah-mudahan dia bisa masuk ke dalam
Islam. Kenapa? Karena dikatakan pakai ada dalil umum juga yang dipakai bahwa dia adalah ibnu Adam, anak keturunan Nabi Adam juga, yang kemudian dia badannya itu tidak najis. Jadi badan orang yang tidak beriman dia tidak najis, bersentuhan ya tidak apa-apa, tidak najis itu. Gitu. Bahkan su'ru, apa namanya su'ru nih, gelas, sisanya ini dihukumi suci. Ya, non muslim misalnya minum kan, nah maka sisanya air ini, kemudian bekas bibirnya ini kita minum lagi di situ, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah maka posisi yang seperti itu dia suci, hanya saja belum beriman. Nah, supaya dia tertarik pada keimanan, maka boleh-boleh saja dia mungkin ikut pengajian juga, ya supaya apa? Muncul keimanan semakin kuat. Gitu. Nah ini dua pendapat tetap seperti itu di dalam di dalam fikih Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, orang yang bersyukur ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Memang di situ wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi lebih rinci lagi, banyak kita akan dapati orang yang tidak bersyukur, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ini nanti kan ada bersyukur ini atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini bermacam-macam tingkatannya orang yang bersyukur. Ada yang bersyukur ya dia muslim. Dia tidak bersyukur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bersyukur. Nah, ini siksanya pedih. Nah, ada yang separuh dalam misalnya orang diberikan nikmat tapi separuh saja ketika bersyukurnya. Ya. Nah, berarti ini kan apakah termasuk langsung mendapatkan siksa? Enggak juga. Maka redaksinya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat bahwa siksaku pedih. Jadi tidak langsung. Kalau la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur langsung Allah kasih tambahannya. Tapi kalau kufur, nah dikatakan kufur ini apakah sama dengan kufur orang yang tak beriman? Tidak. Kalau dalam redaksi ayat ini bahwa orang yang ini bukan termasuk orang yang kafir, ini bukan orang yang tidak beriman. Ini orang muslim yang dia mengingkari, menutup hatinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang non muslim. Kalau non muslim ya tidak bersyukur ya otomatis. Tapi ini bagian dari inna azabi lasyadid. Kalau kita baca kitab dari Imam Al-Kabair, kitab Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Nah, di situ akan kita dapati bahwa di antara redaksi azab, ada ancaman dan seterusnya bagi orang yang beriman, itu tanda bahwa itu perbuatan dosa besar. Itu menunjukkan dosa besar. Orang yang tidak bersyukur itu telah melakukan dosa besar. Tapi dia tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi perbuatan itu kalau dilakukan secara terus-menerus bisa mengantarkan dia pada pada siksa gitu. Jadi kufur nikmat, kufur hidayah dan seterusnya. Itu akibatnya semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau tidak ada kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.